warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Mawarni dengan NPM 101217448 dari kelas A221 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian perubahan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Perubahan. Yang pertama yaitu ada pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan itu adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan memastikan bahwa dalam organisasi tersebut perubahannya itu berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Ada 4 aspek utama dalam pengendalian perubahan. Yang pertama ada pengendalian proses, yang kedua ada pengendalian substansi, yang ketiga ada pengendalian lingkungan, dan yang keempat ada keberlanjutan perubahan. Nah, yang pertama yaitu ada pengendalian proses. Ini melibatkan pengawasan dan manajemen langsung terhadap proses perubahan, termasuk langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Contohnya yaitu adalah penerapan metodologi proyek untuk memastikan langkah-langkah perubahan dilakukan secara sistematis. Yang selanjutnya ada proses pengendalian. Proses ini melibatkan yang pertama ada pemantauan kinerja, melacak kemajuan perubahan dan mengukur hasilnya, menilai apakah tujuan telah tercapai atau perlunya penyesuaian. Yang kedua ada identifikasi masalah, yaitu mendeteksi hambatan atau masalah yang mungkin muncul selama implementasi, menanggapi masalah tersebut dengan cepat untuk mencegah dampak negatif. Dan yang ketiga ada penyesuaian rencana. Jika diperlukan, melakukan penyesuaian terhadap rencana perubahan tersebut untuk mengatasi tantangan yang muncul. Yang selanjutnya ada komunikasi terus-menerus, yaitu memastikan informasi mengenai perubahan tersebut terus dikomunikasikan secara efektif kepada semua pihak yang terkait dalam perubahan tersebut. Dan selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan, yaitu mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan anggota tim dalam proses perubahan. Yang selanjutnya ada pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat muncul dan mengembangkan strategi pengelolaan risiko. Pemantauan budaya organisasi, yaitu memahami dan mengelola perubahan budaya organisasi yang dapat muncul sebagai hasil dan perubahan tersebut. Yang terakhir ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini yaitu mengevaluasi dampak perubahan terhadap individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada pengendalian substansi. Pengendalian substansi ini yaitu fokusnya adalah memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan memiliki dampak yang diinginkan dan sesuai dengan tujuan organisasi. Misalnya, jika perusahaan mengadopsi teknologi baru, pengendalian substansi ini akan memberikan nilai tambah yang diharapkan gitu perubahannya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini mencakup pengelolaan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan. Seperti yang pertama itu ada kondisi pasar, regulasi, atau tren industri. Sebagai contohnya itu, organisasi ini perlu beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal seperti contohnya perubahan kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi implementasi perubahan pada pengendalian lingkungan. Ada beberapa yang melibatkan. Yang pertama ada analisis lingkungan, yaitu menilai faktor-faktor eksternal contohnya seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut. Yang kedua ada komunikasi efektif, yaitu membangun komunikasi yang baik untuk memastikan informasi perubahan yang disampaikan dengan jelas dan dapat diterima oleh seluruh organisasi.
Dan yang ketiga ada pemantauan kinerja, yaitu menggunakan matriks dan alat pemantauan untuk mengukur dampak perubahan tersebut dan memastikan bahwa tujuan perubahan itu tercapai. Dan yang terakhir ada keterlibatan pemangku kunci, yaitu melibatkan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam perubahan tersebut untuk memastikan dukungan dan keberlanjutannya. Selanjutnya, keempat ada keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan ini berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan itu dapat bertahan dan berfungsi itu dalam jangka panjang. Keberlanjutan ini dapat melibatkan pelatihan karyawan, pengembangan budaya organisasi, dan upaya berkelanjutan untuk peningkatan. Yang selanjutnya ada model-model pengelolaan perubahan. Yang pertama ada model freeze dan unfreeze. Yang kedua ada model Force-Field. Yang selanjutnya ada freeze dan unfreeze. Ini menggambarkan proses membekukan kondisi saat ini, mengadopsi perubahan, dan kemudian menetapkannya kembali. Sementara model Force-Field yang tadi itu menyoroti dinamika kekuatan yang mendukung dan menentang perubahan, membantu organisasi menghadapi tantangan dan memastikan kesuksesan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu freeze itu adalah pembekuan. Tahap pertama melibatkan stabilisasi organisasi tersebut, di mana perubahan dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada anggota organisasi untuk beradaptasi dengan status yang baru. Dan unfreeze adalah yaitu membekukan. Ini adalah tahap di mana kesadaran akan perlunya perubahan ditingkatkan. Organisasi membuka diri untuk pemikiran baru, meresapi motivasi untuk perubahan, dan memahami alasan di balik kebutuhan untuk berubah. Yang ketiga ada refreeze, yaitu memperbekukan. Setelah perubahan diimplementasikan, organisasi mencoba untuk menjaga stabilitas dan kembali mematikan memperbekukan tersebut. Status baru sebagai rutinitas yang terintegrasi dalam budaya organisasi tersebut. Yaitu untuk memahami dinamika kekuatan ini dan mencari cara untuk memperkuat kekuatan pendukung serta mengurangi atau mengatasi kekuatan yang menentang perubahan tersebut. Contoh dari model Force-Field ini yaitu saat organisasi itu ingin mengimplementasikan sistem baru. Kekuatan pendukung bisa melibatkan dukungan pemimpin tinggi ini. Sementara kekuatan yang menentang mungkin berasal dari resistensi karyawan terhadap perubahan tersebut. Kesimpulannya, yaitu pengendalian perubahan adalah pendekatan penting dalam mengelola transformasi tersebut, melibatkan seperti pengendalian proses, substansi, dan lingkungan, dan keberlanjutan perubahan tersebut. Tujuannya ialah memastikan perubahan itu sesuai rencana dan memberikan nilai tambah yang diinginkan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.